Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Maria Anaka. Kita beralih ke segmen khusus Zona Cuan. Kenaikan risiko kredit macet di industri fintech kembali menjadi sorotan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat tingkat One Prestasi 90 hari atau TWP 90 fintech P2P lending per Februari 2026 naik ke level 4,54%. Angka ini meningkat dibanding Januari 2026 sebesar 4,38% dan melonjak signifikan dari Februari tahun lalu yang hanya 2,78%. Meski masih dalam batas aman regulator sebesar 5%, tren kenaikan ini mulai mengkhawatirkan. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menilai lonjakan ini dipicu kasus di sejumlah platform, termasuk PT Dana Syariah Indonesia, serta tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ketua Umum AFPI, Encik Jafar, menegaskan pelaku industri harus lebih konservatif dan disiplin dalam manajemen risiko dengan target menekan TWP 90 di bawah 3%. Di sisi lain, industri fintech lending tetap menunjukkan pertumbuhan kuat. Outstanding pembiayaan mencapai 100,69 triliun rupiah, tumbuh 25,75% secara tahunan. Lantas bagaimana daya tahan industri fintech Indonesia di tengah gejolak global dan apakah industri ini sudah semakin sehat atau masih menghadapi masalah mendasar? Kita akan membahasnya mendalam bersama dengan anggota Dewan Etik Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK, Pratama Persada. Pak Pratama, apa kabar? Selamat datang di Zona Cuan. Terima kasih. Baik Pak Pratama, kalau kita lihat data dari OJK, ini sepertinya datanya kurang baik begitu ya, terutama untuk P2P lending terlebih dahulu nih, karena kenaikannya cukup signifikan di 2,7-an di 2024, tapi 2025 ini naik, bahkan di 2026 di bulan Februari ini kenaikannya sudah di atas 5 tadi begitu ya. Dan ini menarik untuk kita bahas apakah memang masalahnya itu karena satu P2P lending saja yang akhirnya menyebabkan secara general ini angkanya naik signifikan, atau memang dari daya beli masyarakat ini terlihat ada hambatan yang cukup berat? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, walaupun kita ada beberapa masalah, terutama kalau kita melihat geopolitik global ya, ada perang Iran dengan Amerika, kemudian Rusia dengan Ukraina gitu ya, yang mempengaruhi sebenarnya ekonomi global gitu. Tetapi kita lihat bahwa yang terdampak terhadap itu adalah sebenarnya industri-industri besar. Industri fintech itu sebenarnya yang terdampak itu adalah industrinya ketika dia melakukan sistem keuangannya berdasarkan mata uang asing begitu ya. Tetapi untuk industri dalam negeri sebenarnya sih fine-fine aja sih gitu. Nah, kenapa kok terjadi penurunan? Menurut saya memang kalau kita lihat daya bayar masyarakat kita juga mengalami penurunan. Kita lihat ekonomi kita juga agak susah, pengangguran ada di mana-mana begitu ya, sehingga memang menyebabkan ada sedikit penurunan gitu terhadap angka masyarakat kita terhadap ketangguhannya menggunakan teknologi pindar kita sebutnya sekarang ya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat gitu, outstanding dari industri ini, saya pikir cukup besar begitu. Itu membuat kita sebenarnya merasa agak aman gitu, bahwa ternyata masyarakat kita itu memang memanfaatkan teknologi ini dengan baik, memanfaatkan layanan ini dengan baik begitu ya. Kita lihat kalau kita bandingkan sebenarnya daya bayar gitu para pengguna teknologi pindar ini gitu ya, sebenarnya fine-fine aja sih kalau kita lihat gitu ya. Cuma memang karena ada volatil dari pengaruh global gitu yang mempengaruhi ekonomi Indonesia begitu ya, memang sedikit agak terganggu gitu. Tapi kalau kita melihat ketangguhan ekonomi kita yang di dalamnya ada dasar finansial teknologi gitu ya, sebenarnya kalau saya pribadi saya agak tenang ya gitu. Kenapa agak tenang? Karena ternyata kita itu sebenarnya cukup mandiri gitu, ya kan? Kita coba lihat bagaimana
Amerika benci sekali dengan QRIS kita, ya kan? Bagaimana Visa dan Mastercard berusaha untuk masuk kembali ke negara kita gitu. Bahkan kemarin perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika, salah satu poinnya adalah Indonesia harus membuka lebar nih industri keuangan dari perusahaan-perusahaan dari Amerika gitu. Artinya sebenarnya kita ini dalam level yang cukup oke, cukup tangguh gitu. Tinggal bagaimana pemerintah gitu bisa mendukung industri ini dengan baik gitu, plus juga bagaimana masyarakat gitu ya bisa teredukasi, bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik begitu, sehingga pemahaman terhadap pindar itu gitu ya, pemahaman terhadap pindar ini bisa didapatkan masyarakat dengan baik gitu. Karena kalau kita lihat banyak yang tidak tahu bahwa kalau menggunakan pindar itu ada bunganya loh gitu. Yang lebih parah lagi adalah kalau misalkan mereka tidak tahu bahwa pindar itu juga ada yang ilegal loh gitu ya kan. Nah, dan beberapa temuan kita ya gitu, pengguna pindar yang legal gitu, kadang-kadang dia juga menggunakan pindar yang ilegal gitu ya kan, karena kebutuhan gitu ya, begitu dia install aplikasi pindar ilegal, masuk banyak pindar-pindar yang lain begitu, sehingga menyebabkan mereka jadi kesusahan gitu untuk melakukan proses pengembalian pinjaman itu, sehingga memang akhirnya masyarakat yang kesusahan gitu, yang harusnya mereka kalau bisa menilai ya fan-fan saja gitu, tapi karena ada hal lain akhirnya mereka tidak bisa membayar gitu. Memang kalau kita lihat NPL yang naik ini tidak hanya terjadi di pindar, tapi di perbankan juga terjadi, terutama untuk kredit UMKM begitu. Tapi di sisi lain kita tahu ada masalah lainnya juga dengan seiring berjalannya geopolitik ini, kita tahu perbankan ini juga jadinya lebih selektif dalam memberikan kredit begitu. Dan banyak juga perusahaan pindar yang sebenarnya sumber dananya ini masih bergantung dengan perbankan. Lalu seperti apa kondisi pindar saat ini? Apakah memang sudah mulai terlihat ada dampak? Ya, kalau menurut saya sih bagus ya gitu. Investor melihat bahwa saat ini ngelihatnya yang real aja lah gitu, yang memang bisa datangin cuan lah gitu. Kalau dulu kan, kalau kita berbicara masalah industri fintech ini gitu, yang penting industrinya ada, kemudian bisa digoreng-goreng gitu. Sahamnya naik, nilainya naik, kemudian asal jual-jual lagi gitu, sehingga akhirnya banyak yang loss ya kan. Nah, sekarang sudah pada pinter, investor itu sudah pada pinter, apalagi investor-investor dari luar gitu ya. Mereka sudah ngerti bahwa nggak bisa lagi gitu berinvestasi terhadap industri fintech gitu yang dia hanya bagus di sistemnya gitu, tapi implementasi keuntungan realnya itu tidak ada gitu. Nah, dengan investor-investor yang semakin pintar ini, apakah ini akhirnya menghambat pertumbuhan fintech di dalam negeri? Di mana kita tahu nih, banyak startup fintech yang sebenarnya juga mencari pendanaan, tapi dicecar dari segi profitabilitas juga begitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat industri fintech di Indonesia, kita ini kan sudah mengalami berbagai macam badai gitu, ya kan? Mulai dari COVID, krisis ekonomi dunia gitu kan. Kemudian ada berbagai macam masalah-masalah ekonomi global yang mempengaruhi industri keuangan dalam negeri kita gitu. Itu sebenarnya membuat industri kita ini sebenarnya menjadi kuat gitu ya. Walaupun tetap beberapa yang tadi saya bilang industri yang basisnya bukan industri yang real untuk margin keuntungan pertumbangan gitu. Tapi industri yang benar pasti akan maju gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat kan industri-industri yang bermasalah itu kan karena ada akal-akalan, iya kan? Bagaimana? Saya juga nggak ngerti itu, bagaimana bisa gitu satu perusahaan gitu bisa ngakal-ngakalin keuangan saya bertahun-tahun gitu ya tanpa ketahuan gitu. Nah itu kalau menurut saya sih bukan di masalah teknologinya sih, itu masalah orang-orang, masalah integritas gitu ya, masalah tidak bisa memegang kepercayaan dan lain-lain gitu. Itu yang sebenarnya membuat industri fintech sebagian kelihatan wah ini akal-akalan nih. Tapi saya percaya ini nanti akan ada seleksi alam gitu. Akan ada seleksi alam gitu bahwa
industri fintech yang bagus lah gitu, yang bener gitu, yang nanti akan bertahan gitu. Baik, apakah ini artinya industri fintech ini memasuki never ending winter? Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Anda kembali ke Zona Cuan bersama saya Maria Aneka dan saya juga masih bersama dengan anggota Dewan Etik Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK Pratama Persada. Iya Pak Pratama, ungkapan never ending winter untuk fintech menurut Anda di Indonesia ini lazim atau menurut Anda ya memang bukan winter yang kemarin itu memang anomali, yang normalnya itu sekarang? Ya, enggak lah ya gitu. Industri fintech ini adalah industri yang berkembang. Kita tahu di AFTEK ya, dulu industri fintech ini kan cuma ada dua aja, industri untuk pembayaran keuangan sama industri untuk peer-to-peer lending. Sekarang ini udah ada lebih dari 25 jenis teknologi yang digunakan dalam industri keuangan kita, mulai dari kripto, ya kan, aset kripto, kemudian wealth management, kemudian credit scoring dan lain-lain begitu. Yang kita ini berkembang sebenarnya gitu. Nah, cuma gara-gara memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat kita gitu ya, ngakal-ngakalin, akhirnya ya beberapa bertumbangan. Dari 25 jenis yang tadi Bapak sampaikan, yang pertumbuhannya paling signifikan itu subsektor apa dan yang paling menarik untuk investor? Yang paling lumayan sih emang peer-to-peer lending ya gitu, peer-to-peer lending, kemudian masih ada peer-to-peer lending, masih ya? Sama digital payment gitu ya. Karena orang kan saat ini kan yang tersentuh industri perbankan kan cuma sedikit di Indonesia ini. Ada sekitar 100 juta orang di luar sana gitu yang dia ke bank aja belum pernah gitu, iya kan? Ribet, harus ada urusan macam-macam gitu. Nah, ini dengan sistem yang bisa ada di tangannya mereka, ya kan, dengan cara yang mudah gitu, mereka bisa melakukan transaksi, mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi gitu. Walaupun memang kita ini di AFTEK, di Dewan Etik AFTEK ya, beberapa kali kita juga menyidangkan beberapa anggota yang sedikit agak nakal lah gitu, ya kan, yang misalkan ada aplikasi yang kritikal gitu, yang harusnya user itu diingatkan kalau ngeklik oke gitu, tapi tidak diingatkan, misalnya kayak gitulah. Kita AFTEK ini selalu mencoba untuk mengingatkan agar anggota-anggota kita yang lebih dari 200 perusahaan itu memang basisnya adalah konsumen harus terlayani dengan baik begitu. Baik, lalu langkah apa yang diambil kalau memang ada anggota yang tadi nakal begitu seperti yang disampaikan Pak Pratama? Apakah akan dilaporkan ke OJK langsung atau ada punishment khusus atau ada penalti misalnya? Ya, kita ada mekanisme untuk itu. Kita ada Dewan Kehormatan dan Dewan Etik AFTEK itu kita memiliki beberapa mekanisme, mulai dari ketika kita menemukan gitu, baik kita menemukan sendiri atau laporan dari masyarakat begitu ya. Kemudian kita panggil untuk hearing, kita panggil sebenarnya terjadinya seperti apa sih gitu. Karena juga AFTEK ini kan juga harus melindungi anggotanya. Kita pengen anggota kita ini juga terlindungi, tapi kita juga pengen masyarakat tidak dirugikan, ya kan? Sehingga kita panggil, di mana titik tengahnya? Kenapa kok bisa ada keributan seperti ini di media sosial gitu, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita kumpulkan bukti-bukti, kemudian kita berikan peringatan begitu. Kemudian kalau misalkan masih belum selesai, kita melakukan pemanggilan lagi gitu. Kemudian kita coba untuk membantu untuk menyelesaikan gitu. Tentu saja dengan pengurus inti di AFTEK gitu. Kalau ternyata memang sampai tidak bisa diingatkan gitu, ya ada beberapa mekanisme gitu. Kita kan partnernya OJK nih gitu dalam dunia fintech ini gitu, untuk bersama-sama menegakkan etika, aturan gitu ya kan, kode etik, termasuk juga bagaimana pedoman-pedoman terhadap teknologi yang mereka gunakan,
pedoman keamanan cyber, pedoman penggunaan AI, pedoman pembayaran, pedoman untuk customer dan lain-lain gitu. Artinya Aftek bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk OJK bagi anggota-anggota yang dinilai menyalahi aturan. Betul. Dan kita selalu berkoordinasi dengan OJK gitu. Kita berhubungan baik dengan OJK gitu. Pertemuan rutin kita lakukan gitu. Kerjasama untuk membahas etika di dunia finansial teknologi juga selalu kita lakukan gitu. Jadi sinerginya bagus lah saat ini ya gitu ya. Nah, baik, artinya untuk pemirsa nih jika punya keluhan terkait dengan fintech ini sebenarnya bisa lapor langsung ke Aftek. Bisa langsung ke Aftek gitu, bisa juga ke OJK gitu. Semua channel yang ada di Aftek bisa digunakan gitu ya. Kemudian semua channel yang ada di OJK juga bisa digunakan gitu karena memang kita tahu bahwa teknologi ini kan tidak semua orang mahir untuk menggunakan gitu. Bahkan kadang-kadang beberapa teknologi ini ada yang tadi saya bilang tadi ada kadang-kadang anggota-anggota yang nakal gitu membuat sebenarnya niatnya mungkin nggak nyolong duitnya nasabah enggak gitu, tapi beberapa sistemnya membuat nasabah itu tidak aware gitu ya, sehingga membuat mereka rugi dan lain-lain gitu. Nah itu selalu kita ingatkan dan kita sangat welcome gitu, silahkan ada websitenya Aftek gitu, bisa dikontak gitu. Kemudian juga kalau masalah khusus Pindar gitu, kita ada aplikasi baru kita launching namanya chatpindar.com gitu. Kita bisa tanya silahkan gitu secara online pindar-pindar mana saja yang berizin, pindar-pindar mana terdaftar, pindar-pindar mana yang bermasalah gitu ya kan. Kemudian bagaimana simulasi bunga, kemudian bagaimana yang dilakukan kalau misalnya nggak bisa bayar, itu semua kita buat di Aftek dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, lalu terkait dengan credit scoring, sebelumnya tadi juga disampaikan dari 25 jenis itu salah satunya ada credit scoring. Apakah ini menurut Bapak adalah salah satu jawaban juga yang mungkin akan memperkuat industri fintech? Yap. Nantinya gitu ya, memang kan sekarang ini banyak orang gagal bayar ya kan. Mereka ketika melakukan misalkan penerimaan nasabah gitu, mereka kan hanya ngecek data dari misalkan OJK gitu ya. Dia ngecek data misalkan dari open source dan lain-lain gitu. Nah dengan credit scoring ini akan ada pendekatan yang berbeda, bahwa orang itu juga dicek bagaimana kemampuan mereka untuk bayar gitu. Berapa kira-kira mampunya dia untuk bayar per bulan. Artinya gitu. Ini seperti slick untuk perbankan begitu. Betul. Tapi ini khusus untuk fintech. Untuk fintech gitu. Sehingga industri itu juga ngerti, nggak mor-moran ketika memberikan lender gitu, nggak memberikan pinjaman gitu ya. Kemudian juga masyarakat itu juga tahu gitu bahwa oh ternyata saya tidak bisa loh ngambil platform yang lebih besar gitu. Nah itu sebenarnya sama-sama jaga dua belah pihak gitu. Perusahaan juga aman gitu ya, kemudian peminjam juga aman gitu. Nah itu sebenarnya harusnya sudah dilakukan saat ini gitu, bahwa kita bisa membuat scoring terhadap calon customer gitu, sehingga mereka juga mengerti batas maksimal mereka itu sebenarnya berapa sih? Karena kapan bisa diimplementasikan kira-kira? Sudah ada beberapa sistem yang memberikan layanan credit scoring itu, dan itu sekarang bisa digunakan. Baik, gitu. Seperti apa ini akan mengubah industri fintech hingga 5 tahun ke depan? Ya, kalau menurut saya perkembangan teknologi informasi ini sudah semakin dahsyat. AI sekarang juga sudah gila-gilaan gitu ya. Jadi saya sih optimis gitu bahwa industri fintech ini akan berkembang di Indonesia gitu, dan kita harus bangga juga, salah satu poin kedaulatan kita adalah kedaulatan di sektor ekonomi, di sektor fintech ini gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kita nggak terlalu butuh perusahaan-perusahaan luar itu nggak terlalu butuh, karena kita nggak enak aja sama negara luar, kita masih oke lah ya silahkan. Nah, tapi sebenarnya kita sudah nggak terlalu butuh, dan kita bisa mengelola itu di dalam negeri kita sendiri. Kemampuan dalam negeri kita sudah setara dengan negara-negara lain. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami, Pak Pratama Persada selaku anggota Dewan Etik
Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan demikian dialog Zona Cuan, kita kembali ke Nusantara Business Hour. Dan informasi tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Saya Maria Anneke.